Ya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dan berkat dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua yang ada di pagi hari yang indah ini. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kegiatan kita, mari kita lengkapi terlebih dahulu kehidupan kita, kerohanian kita dengan firman Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8. Kita membaca ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat yang ke-27 tertulis demikian. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara kasih Tuhan, ini saudaraku hasil saudara. Setelah mereka saudaraku mengalami pertolongan Tuhan, maka mereka berkata, siapa orang ini saudara? Nah, ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Yesus naik ke atas dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Artinya saudara, ada dua kelompok. Ada orang saudara yang mengikut Yesus, tapi ketika Yesus naik ke dalam perahu saudara, atau naik ke dalam perahu saudara, mereka itu tetap saudara di luar perahu. Ada juga satu kelompok yang lain. Mereka saudara, ketika melihat Yesus naik ke dalam perahu saudara, mereka pun saudara mengikutinya menaiki perahu itu. Nah saudara, dua kelompok ini saudara akan terlihat nanti ketika saudara Tuhan, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Dalam ayatnya yang ke-24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut karena kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Orang yang mengikuti Yesus, saudaraku, ada kelompok yang ditinggal, tetap di luar perahu, saudaraku. Tapi ada kelompok yang lain, saudaraku, kasih Tuhan. Mereka, saudaraku, naik ke dalam perahu bersama-sama dengan mereka. Apa perbedaan, saudaraku? Kehidupan saudaraku, orang yang di luar, saudaraku, perahu itu, saudaraku, mereka, saudaraku, tetap aman, tetap nyaman, saudaraku, tetap tidak mengalami seperti apa yang orang-orang yang di dalam perahu saudaraku mengalami. Orang yang dalam perahu saudaraku, mereka itu begitu ketakutan, saudaraku. Ada badai, ada angin, ada taufan, ada gelombang, saudaraku. Oh, luar biasa, saudaraku. Jadi mereka saudara ini dalam di atas perahu saudaraku, mereka itu mengalami kondisi yang takut, saudaraku. Kondisi yang seakan-akan tidak punya pengharapan. Tapi saudaraku, kesalahan yang kedua adalah orang-orang itu saudaraku dalam perahu, tetapi mereka membiarkan Yesus tidur. Dan mereka berkata, Guru, kita akan binasa. Saudara kasih Tuhan, mari. Kalau kita saudaraku ingin mengalami kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan saudaraku, maka saudara mau tidak mau saudaraku, kita harus masuk ke dalam perahu itu bersama dengan Yesus. Kita harus saudaraku berjalan bersama dengan dia saudaraku. Dan kalau ada badai angin taufan saudara, ingat, jangan biarkan dia tertidur. Pergunakan saudara hubungan kita dengan Tuhan saudaraku yang kita akan saudaraku kita bina dari hari ke hari saudaraku, sehingga kita boleh melihat. Jangan saudaraku seperti orang-orang yang di luar perahu saudaraku, hanya bisa berkata, siapakah dia itu? Siapakah gerangan orang ini? Siapakah dia saudaraku? Nah mari saudara Tuhan, kalau kita saudaraku ingin mengalami kuasa Tuhan saudaraku, ada masalah, ada gelombang, ada badai, ada angin saudaraku, ada badai, dan ada semua yang saudara Tuhan yang kita harus jalani. Tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Allah kita saudaraku, Yesus yang kita sembah saudaraku, adalah tetap sama dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saudara kasih Tuhan. Saran saya saudaraku, doa saya, jangan saudara Tuhan domba-domba mati mas saudaraku. Kalian ada di luar dari perahu itu karena kalian terasa nyaman, saudaraku, aman dan sebagainya. Tetapi saudara tidak akan melihat kuasa Tuhan. Dan kalau saudara sedang dalam mengalami masalah, ada dalam perahu bersama dengan Tuhan saudaraku, tetaplah, percayalah, Yesus tidak pernah berubah. Baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia menolong murid-murid yang lain, maka dia juga akan menolong saudara. Jangan keluar, jangan lari, jangan meninggalkan Tuhan. Tapi percayalah, dia sanggup. Dan karena dia sanggup, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan, saudaraku, kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang memberikan bagi kami. Tuhan, apapun Tuhan Yesus, situasi kondisi yang sedang dijalani oleh anak-anakmu, umat-umatmu, kawanan dombamu di GPD Melati Mas Tomorrow Church, hamba tetap berdoa Tuhan. Tuhan tolong
Karena mereka Tuhan Yesus siap untuk melangkah, untuk maju, untuk mengarungi Tuhan dunia ini bersama dengan Tuhan. Dengan segala situasi yang harus konsekuensi yang harus mereka jalani. Hamba mau berdoa Tuhan, kiranya mereka tetap yakin percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau akan pasti menolong mereka. Karena Engkau Yesus adalah Allah yang penuh kasih, yang begitu luar biasa kasihnya. Dan doa hamba-Mu Tuhan, mereka yang ada di luar perahu itu, kiranya mereka Tuhan meninggalkan zona nyaman ini, dan mereka mau Tuhan Yesus hidup bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, dan mereka akan melihat bagaimana karya Tuhan yang sama, yang sudah menolong rekan-rekan yang lain yang dalam perahu, dan pasti juga akan menolong mereka ketika mereka mau melangkah memasuki perahu itu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Berkati umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini, dengan segala berkat-berkat daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Hamba meteraikan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.